Pernah ngerasa gini nggak? Gaji udah naik, bonus udah cair, tapi tiap akhir bulan kok rasanya cuma numpang lewat di rekening. Kita kerja keras, mati-matian, tapi yang kita selamatkan bukan masa depan kita, malah masa depan orang lain. Rasanya seperti kita sedang lari maraton, tapi sambil memanggul dua beban berat di pundak, tanpa finish line yang jelas. Tepat, ini adalah kisah jutaan anak muda Indonesia. Mungkin termasuk Anda yang sekarang sedang menonton, yang terjebak di posisi paling genting, generasi roti isi, atau yang kita kenal sebagai sandwich generation. Di satu sisi, ada tanggung jawab finansial ke atas, orang tua, keluarga besar. Di sisi lain, ada kebutuhan ke bawah, anak, cicilan, dan tentu saja mimpi kita sendiri. Dan di tengahnya, kita terjepit, hampir kehabisan napas. Pertanyaannya, apakah sandwich generation itu otomatis auto miskin? Jawabannya, tidak. Tapi kita harus punya strategi bertahan hidup yang cerdas. Selamat datang di Mau Cuan Dong, tempat kita bedah kasus finansial agar dompet Anda tebal, bukan babak belur. Kali ini, kita akan deep dive bagaimana cara kita membuat batas tegas, boundary setting finansial agar kita tidak roboh dihantam tagihan dua arah. Kita harus jujur, masalah utama sandwich generation bukanlah gaji kecil, tapi kebocoran masif yang tidak terukur. Mari kita bedah. Ketika kita berada di posisi roti isi, uang kita terbagi ke dalam 3 keranjang besar. Kebutuhan vertikal atas, kebutuhan vertikal bawah, dan kebutuhan diri sendiri. Yang membuat kita babak belur adalah keranjang vertikal atas. Seringkali, ini bukan hanya biaya bulanan rutin, tapi adalah biaya darurat yang mendadak. Contoh kasus nyatanya, biaya operasi bapak yang mendadak, uang pangkal sekolah adik sepupu, atau renovasi rumah orang tua yang mendadak harus ditanggung. Berdasarkan survei, sebagian besar generasi sandwich di perkotaan Indonesia mengalokasikan minimal 30 hingga 50% dari gaji bulanan mereka hanya untuk dukungan finansial kepada orang tua dan keluarga besar. Bayangkan, 30-50% gaji Anda sudah hilang bahkan sebelum Anda membayar cicilan KPR atau mengalokasikan dana pensiun Anda sendiri. Ini adalah financial black hole. Uang masuk dan langsung hilang tanpa jejak yang terukur. Jika ini terus terjadi, Anda tidak hanya miskin hari ini, tapi Anda sedang menggadaikan masa tua Anda. Anda sedang menciptakan generasi roti isi selanjutnya, di mana anak Anda kelak harus menanggung beban Anda karena Anda tidak sempat menabung. Mengapa kita sulit sekali bilang tidak atau menetapkan batas? Karena ini bukan masalah angka, ini masalah emosi dan budaya ketimuran. Kita merasa bersalah jika menolak permintaan orang tua. Kita merasa gagal sebagai anak. Tapi Anda harus mengubah total perspektif ini. Coba ingat analogi masker oksigen di pesawat. Sebelum pesawat lepas landas, pramugari selalu mengatakan, jika terjadi penurunan tekanan, masker oksigen akan jatuh. Pasang masker Anda terlebih dahulu, baru bantu orang lain. Kenapa begitu? Sederhana. Jika Anda sibuk membantu orang lain memasang masker dan Anda kehabisan napas, Anda akan pingsan. Saat Anda pingsan, tidak ada lagi yang bisa membantu siapapun, termasuk diri Anda. Dalam konteks finansial, Anda adalah masker oksigennya. Lantas, bagaimana cara konkretnya? Ini dia 3 pilar batasan finansial yang harus Anda terapkan mulai besok pagi. Pilar 1, batasan angka jelas. Hentikan memberi bantuan finansial yang sifatnya sesuai permintaan atau on demand. Ini yang menghabiskan rekening Anda. Ubah menjadi dana bantuan tetap bulanan atau fixed stipend. Contoh, tentukan dari total gaji Anda hanya 15% yang dialokasikan untuk orang tua. Pilar 2, batasan transparansi komunikasi. Ini yang paling sulit, tapi paling esensial.
Anda harus duduk bersama orang tua dan pasangan Anda untuk membahas kondisi finansial secara transparan. Contoh kasus nyata, sampaikan data secara profesional. Bu, Pak, penghasilan saya X juta per bulan. Setelah dipotong cicilan dan biaya hidup saya serta anak, saya hanya mampu mengalokasikan Y juta. Transparansi menciptakan empati. Ketika keluarga tahu batas kemampuan Anda, mereka akan lebih bijak dalam meminta atau menggunakan dana. Pilar 3. Batasan perlindungan diri. Ini adalah benteng pertahanan terakhir Anda. Sebelum Anda menghitung 15% untuk orang tua atau 20% untuk cicilan, Anda harus mengalokasikan minimal 20% gaji Anda untuk dana darurat dan investasi pensiun. Jadikan alokasi untuk dana darurat, investasi, dan asuransi Anda sebagai tagihan pertama yang harus dibayar. Begitu gajian masuk, bayar diri Anda dulu. Sisanya baru dibagi untuk semua tagihan vertikal. Inti dari semua strategi ini hanya satu: jadikan bantuan Anda terukur dan berkelanjutan. Berhenti menjadi sumur tanpa dasar. Mulai sekarang, jadilah supplier air yang punya jadwal dan volume kiriman yang jelas. Ingat, analogi masker oksigen. Ambil nafas yang dalam, amankan kondisi finansial Anda, dan barulah Anda bisa membantu orang lain dengan kekuatan penuh dan tanpa batas waktu yang jelas. Jika Anda merasa video ini membantu Anda bernafas lega dan punya jalan keluar yang jelas, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel Mau Cuan Dong ini bisa terus memberikan insight-insight finansial yang bisa menyelamatkan dompet Anda. Mari kita sama-sama cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.